Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pejuang subuh yang mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa mendapatkan payungan dan perlindungan dari Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, bahkan nikmat iman, Islam, hidayah, taufik Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Karena adanya iman dan Islam pada hati kita dan hidayah serta taufik yang menjadi hiasan kehidupan kita pada subuh ini, sehingga Allah berikan kepada kita lancar menunaikan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pita suaranya sang muadzin, tapi pemilik kalimat panggilan itu adalah Allah. Allah yang ajak kita untuk, hei orang-orang beriman, bangkit, buka mata kalian, gerakkan tubuh kalian, jawab panggilanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajak kita untuk sholat. Yuk sholat, kata Allah, yuk raih kemenangan. Yuk sholat, yuk berhasil. Yuk sholat, yuk sukses dunia akhirat. Allah yang ajak kita untuk melakukan ketaatan, Allah pula yang menjamin untuk kita sukses dunia akhirat. Sehingga adanya iman, Islam, hidayah dan taufik ini, raga kita pun tergerak. Kita bangkit dari tidur lelap kita, akhirnya kita datangi Allah dengan 2 rakaat. Alhamdulillah, kita tunaikan pada Sabtu subuh ini secara berjamaah di dalam masjid tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Saya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan yang Allah tuangkan pada pelataran kehidupan kita pada pagi hari ini insya Allah tidak terhenti sampai pagi ini saja. Mudah-mudahan Allah terus lestarikan dan langgengkan nikmat iman, Islam, hidayah, taufik sampai hari kematian kita. Allah tentukan mudah-mudahan mati kita masih dalam tetap iman, tetap Islam, hidayah dan taufik dalam genggaman kita. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita angkat tema untuk kajian Sabtu pagi, yaitu tentang marhaban ya Ramadan. Kita jemput, kita songsong bulan suci Ramadan dengan berbagai macam persiapan demi persiapan. Ada orang bijak mengatakan, tanpa persiapan sesungguhnya kegagalan sedang menanti. Betul Pak? Segala sesuatu, apapun kegiatan yang kecil, terlebih lagi yang besar, apapun aktivitas yang akan kita lakukan dan sudah kita canangkan, rencanakan, pasti harus ada prepare-nya. Hari ini kajian subuh, maka DKM di bawah kepemimpinan motor penggerak ketua DKM kita, Ustaz Dr.
Terades Haji Agus Salim beserta jajarannya mempersiapkan kajian ini. Kita doakan mudah-mudahan pengurus di bawah motor penggeraknya Ustaz Haji Dr. Randes Haji Agus Salim mudah-mudahan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kita selaku jamaah merasa nyaman sholat, disajikan hidangan roh kita yakni kajian. Kalau tanpa persiapan ini kamera tidak akan ada di hadapan setiap para narasumber. Istri ini belum menyala, segala sesuatunya pasti masih nol. Orang datang pun pintu bahkan belum terbuka. Segala sesuatu harus ada persiapan. Nah, saat ini sekarang kita melihat banyaknya orang mengisi kegiatan demi kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada di antara mereka yang hanya menghitung hari saja, gayanya ke orang dulu, kalender tinggal disilang, hitung mundur, persiapan nggak ada. Pokoknya Ramadan ya kayak tahun-tahun yang dulu lah. Datang Ramadan ya saya puasa, Ramadan nggak datang ya saya nggak puasa. Misalkan ya Ramadan adalah bulan-bulan biasa yang tidak memiliki kesucian, tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki keagungan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang bijak tidak. Dalam hitungan belasan hari dia sudah mempersiapkan apa dan bagaimana Ramadan untuk kemudian dia maksimalkan. Dengan apa? Rencanakan kegiatan amaliyah Ramadan. Apa capaiannya di hari pertama, hari kedua? Dia targetkan, dia deadline-kan. Kapan kira-kira khatam untuk hari pertama pada bulan Ramadan 1446 Hijriah? Ini orang mantap namanya. Hidupnya betul-betul penuh dengan rencana. La haula wala quwwata. Yang kita tuju itu Ramadan yang kualitasnya jauh lebih baik daripada Ramadan yang lewat, Ramadan yang sudah lampau. Dan kita diajarkan prinsip oleh Rasul demikian. Pokoknya manusia yang merasa bahwa dirinya hamba Allah, umatku, berpedoman dengan Al-Quran, prinsip hidupnya hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Betul Pak? Kalau hari ini stagnan kita, tidak ada peningkatan dan juga kemajuan dalam kehidupan kita dari sisi kuantitas dan juga kualitas ibadah kita, rugi kata Rasul. Betapa lagi kalau hari ini justru porsi dan posisi kita jauh lebih buruk ketimbang hari kemarin yang alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada hari yang saat ini. Itu namanya orang terlaknat. Nabi yang katakan. Nah, kita inginkan Ramadan kita pokoknya harus yang paling indah. Catatan sejarah dengan tinta emas pada Ramadan kali ini pokoknya harus yang terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lampaui. Seolah-olah kita katakan kalau saja Ramadan tahun ini adalah yang terakhir, cukup untuk membeli kenikmatan saat kita sudah berkalah tanah. Dalam bangsa kita pasti penuh hidangan, penuh sajian, lantaran kita memiliki amaliyah Ramadan yang seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Yang Ramadan dikatakan oleh Rasul, qad adzallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang begitu tinggi di sisi Allah, bulan yang besar, dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Kalau kita tidak persiapkan dengan kegiatan-kegiatan besar, maka Ramadan tidak menganggap kita besar, dan Allah yang Maha Besar tidak akan mempersiapkan pahala besar untuk kegiatan Ramadan kita. Begitu Pak, mudah bagi Allah melihat apakah layak hamba berikan derajat, kedudukan dan posisi yang tinggi, atau justru akan kuhinakan dan misalkan kehidupannya. Gampang melihat unsur kemuliaan yang dititipkan oleh Allah. Ada bulan mulia, ada waktu mulia, ada manusia mulia, ada juga tempat-tempat mulia. Sejauh unsur-unsur yang dimuliakan oleh Allah mampu untuk kita muliakan, maka turun kemuliaan dari Allah untuk kita. Tapi kalau ada unsur-unsur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pantas, tidak cakap kita, nggak piawai memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ribuan kali kita katakan di hadapan Allah dalam uraian doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakan aku dunia, muliakan juga negeri akhirat. Jauhkan aku, istri dan anak-anakku dari petaka api neraka. Mintanya mulia, tapi datang unsur yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Allah, tidak dia isi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Nyatanya Allah bukan berikan kemuliaan, tapi Allah hinakan dan nistakan dirinya. Nggak ada nilai, nggak ada harga di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bulan yang suci dikatakan oleh Rasul, bulan yang agung disebutkan oleh Nabi pada sabdanya. Apa yang perlu kita sambut dalam persiapan yang paling utama, modalnya adalah iman. Apa Pak? Iman. Bu, jamaah, alhamdulillah. Ustaz, kenapa modal pertamanya harus iman? Jelas iman. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara pada suratul Baqarah ayat 183. Ini sandaran utama untuk kita menunaikan ibadah puasa Ramadan yang wajib adalah suratul Baqarah 183. Ini dalil populer kalangan kita, masyhur, kita sudah hafal seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal kita, jangankan kita, anak-anak kita yang di bangku SD, bahkan yang mungkin TK sudah hafal ini dari ayat. Betul Bang? Hafal kita, bahkan terjemahnya tahu kita. Apa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pangkal ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas Allah panggil untuk orang-orang yang beriman. Seruannya tertuju kepada orang beriman. Untuk apa orang beriman dipanggil oleh Allah? Untuk kemudian diperintah oleh Allah, kerjakan satu tindakan dalam bentuk ketaatan. Model ibadahnya adalah as-siyam, puasa. Karenanya saya katakan modal utama untuk orang menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah iman. Kenapa? Yang diseru oleh Allah adalah orang beriman. Yang nggak beriman nggak usah repot-repot, ya sahur besok, nggak usah. Apa saja dengan perintah Allah sejauh nggak memiliki iman. Ya Pak, nggak usah jam 4:30, jam 5 ngabuburit untuk persiapkan beli iftar dan takjil menu makan buat kita santap. Orang nggak ada iman, nggak usah merasa terpanggil dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang-orang yang beriman, imannya kokoh dan kuat, saat Allah seru, Allah panggil, Allah lambaikan tangannya Allah, maka kita orang beriman siap buka mata kita, buka telinga kita, tundukkan hati kita, siap terima apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman sejati. Dan orang beriman kalau diperintah oleh Allah nggak sepatah-sepatah, tidak parsial, total, integral, lengkap, sempurna, tidak palah pilih menjalankan perintah Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuwadduna ila asyaddil 'adzab. Beri ancaman dari Allah pada surah Al-Baqarah ini. Apabila ada orang-orang yang dia imani sebagian daripada hukum yang kuperintahkan, namun dia abai, dia tolak sebagiannya lagi, maka di cerita dunianya Allah akan hinakan, Allah rendahkan, gak memiliki nilai dan harga. Posisinya Allah jadikan yang paling bawah. Itu cerita dunia. Cerita akhiratnya, Allah akan berikan kepada dirinya azab yang begitu pedih. Al-Quran dia imani hanya sebagiannya. Pokoknya kalau saya mampu saya jalankan Ustaz. Kalau ini perintah Allah beriringan bersamaan senada dengan pimpinan partai Ustaz, saya akan jalankan ini, pasti saya akan jalankan. Tapi kalau partai katakan tidak Ustaz, maka saya tidak akan juga menjalankan perintah Allah. Ini bahaya orang yang demikian. Belum menjadi hamba Allah, masih menjadi hamba partai, masih menjadi hamba dunia, hamba jabatan, hamba uang, duit, harta benda dan
perintahnya. Karena Allah awali ayat ini dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kita orang beriman siapkan iman yang kokoh dan kuat, iman tangguh, iman yang sejati, bukan yang imitasi. Sampai Allah katakan kutiba alaikumusiyam, ay furidha alaikum as-siyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ada perintah Allah untuk kita tahan haus, lapar, kendalikan hawa nafsu, jauhkan kegiatan makan dan juga kegiatan minum. Saat Allah perintahkan, siap kita orang beriman. Itu modal iman. Alhamdulillah. Makanya bahaya orang kalau sudah bilangan lewat aja kemarin pertengahan bulan Sya'ban, atau istilah kita punya masyarakat muslim nisfu Sya'ban. Sudah lewat nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Seperti sekarang ini sudah tanggal 16 ya Pak. 16 Sya'ban. Hitungan tinggal 13 hari lagi kita menuju Ramadan. Lantas iman kita yang saat ini perlu kita dandani lagi, benahi lagi, asah lagi sebagai modal untuk kita menjalankan ibadah puasa. Ternyata itu pun tidak kita tempuh. Kita biarkan iman kita yang saat ini masih kropos, belum kokoh dan belum kuat, gampang goyah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sediakan dan hampiri ini Ramadan. Kita pahami bahwa kita akan menjadi orang-orang yang gagal, gak sukses kita pada Ramadan tahun ini. Kenapa? Iman kita saat ini belum menjadi perhatian khusus. Konsentrasi kita tidak pada keimanan kita. Ustaz, sebegitu pentingkah soal iman? Saya ingin sampaikan Pak, ada sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini modal paling talak orang Betawi bilang. Enggak boleh enggak. Sifatnya absolut pasti. Kalau sudah datang bulan suci Ramadan, yang perlu kita benahi lebih awal tercantik adalah iman. Sebab ada manusia-manusia yang sangat rugi di atas rugi. Siapa mereka? Di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dalam kitab-kitab hadis yang lain juga yang dikaji di pondok-pondok pesantren, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ada sabda Rasul begini, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yunfarlah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derita, bencana, musibah mendapatkan petaka dari Allah, nasibnya nestapa. Siapa dia? Ada sebagian dari kalangan umatku, itu kata Nabi. Nasibnya kesian, malang, kata Rasul. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dakhala alaihi Ramadan, usianya Allah sampaikan pada bulan suci Ramadan, bahkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari awal Rajab ada doa itu. Masyarakat muslim umumnya mengamalkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Belum, insyaallah nanti lepas dari itu baru kita salat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, tumpah ruahkan, berikan kurnia, anugerahi kepada hamba, istri dan anak-anak hamba, rumah tangga dan keluarga besar hamba. Untuk apa? Ya kita minta nilai kebaikan yang banyak. Berkah itu adalah nilai kebaikan yang banyak. Kita minta berkah Sya'ban, kita minta berkah Rajab. Bahkan yang kita minta kepada Allah, wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Dan doa itu nyatanya dikabul oleh Allah. Persilahkan ini seorang hamba, ayo silahkan masuk pada wilayah Ramadan. Dibukakan oleh Allah pintu Ramadan yang begitu agung. Dia masuk melangkah pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Thumma salakha, lengkap genap hari demi hari Ramadan. Dia cicipi nikmat yang begitu indah dari Allah. Tapi malangnya di ujung ini hadis dikatakan qabla ayyufarlah. Ramadan dicicip, Ramadan ia masuki, bahkan usai dan selesai itu bulan suci Ramadan, Allah tidak berikan satu ampunan pun untuk dosanya. Malang, kata Rasul, rugi di atas rugi. Kalau
kita dagang Pak, kan antara untung dan rugi, betul Pak? Hari ini rugi, boleh jadi besok untung, betul? Hari ini untung, ada ancaman besok kita melakukan tindakan yang salah sehingga memunculkan potensi rugi. Tapi kalau sudah amalan kita yang lewat dan ini akan direkan, orang itu yang dihitung oleh Allah nanti di hari kiamat, kalau sudah ruginya di hari kiamat, nggak bisa berbalik kepada keuntungan kalau demikian Pak. Hidup kan hanya sekali. Bagi rapor pun amaliyah kita hanya sekali, nggak ada yang namanya bagi rapor nanti saat kita sudah berkala tanah nih diberikan oleh Allah, nih catatan amal baikmu, nih catatan dosamu, dilihat ya Allah terlampau banyak ibadah-ibadahku yang ternyata nilainya adalah hanya 5, 6, 4 bahkan ya Allah aku pengen hair, ya Allah aku inginkan remedial. Kata Allah nggak ada pengulangan, SD dulu ada hair remedial, nilai jelek bisa ulang. Rugi dapat Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di lain hadis Rasul katakan man shoma Ramadan, lain riwayat Muslim mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang dengan dua kakinya dijalankan ibadah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan pada malam harinya, iman disertai dengan iman kepada Allah, ihtisab mengharap pahalanya hanya dari Allah, bukan ujian dari tetangga, bukan takut di SP oleh bos kita makanya ikut-ikutan kita puasa. Kita yakini pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan hapuskan dari dosa-dosa yang lampau yang dulu dia silap-silap dia lakukan, maka dengan dia puasa Ramadan Allah berikan ampunan dan maghfirahnya. La haula wala quwwata. Tapi ini sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, dia selesaikan ibadah Ramadannya, tapi ternyata ya Allah tidak berikan ampunan. Ini kan sayang Pak. Nah, saat tempo lalu saya masih belajar di Masjid Sayyidina Husain depan Masjid Jami Al-Azhar Kairo Mesir. Saat disampaikan ini hadis penjelasan oleh Syekh Abdul Azim, maka ada salah satu kita punya sahabat orang Pakistan, dia tunjuk tangan minta waktu sejenak, interupsi. Syekh, dia bertanya, as'alukum su'alan, saya ingin bertanya satu soal. Dipersilahkan oleh Syekh. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, siflah, berikan kepada kami ciri dan tanda amal apa yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Dan Ramadan Pak soalnya ini berapa banyak di masyarakat kita yang dari awal Rajab ya doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, minta untuk kembalikan ya Allah Ramadan kami di tahun ini biar usia kami sampai, umur kami juga memasuki Ramadan, biar kami bisa tambah lagi kebaikan di dalam bulan Ramadan. Nyata sudah meninggal dunia. Betul Pak? Keinginan mereka yang ada di alam barzah saat ini minta dikembalikan usianya biar bisa masuk ke dalam Ramadan. Ini udah masuk Ramadan tapi ternyata nggak dapat ampunan. Ini penanya minta tolong sifati kepada kami, model orang itu punya tindakan dan perilaku apa yang membuat dirinya terlarang mendapat maghfirah Allah. Apa kemudian penjelasan dan jawaban dari kami punya Syekh? Beliau katakan orang tersebut yang diharamkan maghfirahnya oleh Allah kendati pun Ramadan menyambangi hidupnya, dia mengetuk pintu Ramadan, ternyata amalan itu adalah amalan perusak iman. Apa? Tindakan syirik kepada Allah. Sehebat apapun manusia Pak, Bu, sekuat apapun manusia, tegakkan sholat takbiratul ihram, tutup lagi dengan salam, dia bangkit lagi sholat lagi, bahkan sebelum malam dia kerjakan sholat, zikirnya tidak lagi dihitung, infak sedekahnya sampai miliaran, semua ibadahnya dia juangkan dengan hebat, tapi nyatanya dia juga tidak bisa untuk setia dengan penyembahan dirinya kepada Allah yang satu. Dia harus dan merasa memerlukan untuk dia membutuhkan dukun, sihir, tindakan-tindakan syirik yang lainnya. Orang yang seperti ini habitat amaluhu, semua amalia-amalianya, bahkan pada dia bulan pahala antara bumi dan langit penuh dengan pahala.
tulisan seseorang yang berada di pinggir pantai dengan ranting daun. Dia tulis, begitu ombak datang tersapu, nggak ada yang tersisa dari tulisan itu. Begitu model amalan orang-orang yang masih memiliki tindakan syirik kepada Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Betapa bahayanya tentang syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperkenankan untuk memberikan ampunan dari semua jenis tindakan syirik. Mendua kepada Allah, mengadakan dan menghadirkan adanya Tuhan-Tuhan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk semua amal ibadah, bahkan sampai kesalahan yang bukan syirik, Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Anak sekarang bilang kalau dosanya dosa syirik udah gak ada obat, Pak. Gak ada obat syirik. Masya Allah, Ustaz, saya punya peninggalan dari datuk saya, keris. Ustaz, keris ini saya jaga, setiap satu syuruk saya mandiin. Keris pakai dimandiin, Pak. Ini keris Ustaz, peninggalan dari datuk-datuk saya, buyut-buyut saya. Pokoknya kata orang-orang terdahulu saya, kalau keris ini tidak disimpan dengan baik, maka celakalah kami sekeluarga. Ustaz, maaf, tidak ada satupun makhluk yang dicipta oleh Allah memiliki sifat mendatangkan manfaat atau bahkan bisa menjadi benteng untuk datangnya mudarat. Enggak ada. Itu hanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Datangkan manfaat untuk hambanya dan menepis kemudaratan dari hambanya, itu sifatnya Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Batu cincin, ia artikan dirinya untuk batu cincin. Amri kalau pakai batu cincin yang ini, jalan ke satu mulu Ustaz. Kakek haji online jalannya. Betul Pak? Jalan kalau ikan lihat kebakar, ada polisi dari kemarin nggak bangun-bangun, polisi tidur. Itu terjang terus, itu kesandung, nyungsut, jatuh, benjol tidak. La haula wa la quwwata. Bukan karena yang lainnya. Orang kalau udah syirik, Masya Allah Pak, dikit-dikit kombak katanya, dukun di dalamnya. Saya nggak ngerti juga kenapa dukun dari dulu disebutnya. Mau kemana? Mau orang pinter. Orang pinter katanya Pak. Saya nggak pernah temuin dukun yang profesor, program doktoralnya dapat summa kumlot. Saya nggak pernah temuin. Tapi disebutnya orang pinter. Nggak tahu Bapak alasannya kenapa? Tukang sihir, dukun, kenapa dikatakan orang pintar? Disebut orang pintar kenapa? Maaf, ribuan kali maaf, saya harus sampaikan. Sebab yang datang orang bodoh semua. Orang bodoh. Dia hafal suratul Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Samad, Allah sandaran kita, Allah gantian kita, Allah menjadi sifat fundamental bagi kehidupan kita. Semuanya karena Allah, semuanya bermuara kepada Allah. Di atas sejadah minta kepada Allah, bukan datangin Mbah, tolong Mbah, ini kami punya dagangan, setiap hari sepertinya ada yang menuntut Mbah, satupun konsumen tidak ada yang datang. Nggak ada dapat keuntungan kami Mbah, tolong siapa Mbah yang kerjain kami? Ya Allah, dikatanya kerjaan, padahal belum Allah datangkan rezeki untuk dirinya, belum. Man ataka ina tsumma yusaddaqu bima yaqul. Nabi katakan siapa yang datangi itu tukang sihir, tukang tenun, bahkan orang-orang yang biasa melakukan tindakan-tindakan mistik dan juga syirik kepada Allah, dukun ia datangi. Kemudian apa yang diucapkan oleh dukun tersebut diyakini benar adanya oleh si pasiennya. Maka apa kata Rasul? 40 hari 40 malam dia sholat lagi, gedekak-gedekuk. Orang tua bilang sholatnya nggak diterima, la tuqbal, marduda, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bingung. Sekarang ente takbir besarkan nama Allah, ente sholat, tapi kemarin ente habis datangin ke Mbah, gimana sih? Malaikat dibikin bingung Pak. La haula wa la quwwata illa billah. Ayat Allah. Begitu masuk Ramadan, yang kali pertama adalah tauhid akidah kita jaga, rawat, perbaiki. Kalau bahasa anak-anak cemong, kopi kita. Kadang-kadang kita dandan itu ya di depan cermin itu soal outfit sih. Terobos dong ke cermin soal iman kita gimana? Sudahkah iman kita siap untuk menjalankan perintah Allah? Makanya setiap orang yang menjalankan perintah Allah, khususnya besok Ramadan kita berpuasa dengan disertai iman yang kuat, maaf ribuan kali maaf. Tantangan
betul. Bukan soal haus lagi. Kalau iman sudah kuat, soal kendali hawa nafsu kita sudah pakem remnya, maka kita masuk pada derajat siam atau puasanya khawasul khawas iman yang sudah kuat. Bagaimana caranya setiap organ tubuh kita ikut berpuasa. Jadi bukan soal lambung kosong aja, kerongkongan kering aja. Bukan soal yang kita remi adalah yang di bawah perut saja, tidak. Tapi keseluruhannya kita maknai dengan filosofi yang tertinggi. Apa itu puasa? Oh, aspek sosialnya ada, aspek ketuhanannya ada, penghambaan diri manusianya pun ada. Itu baru orang yang beriman. Berpuasa dengan kualitas yang mantap, yang jempol. Tapi kalau tanpa iman, nih saya katakan, tanpa iman, meskipun dia sahur Pak dengan menu yang indah, menu impian kata orang. Sahur hari pertama pakai tongseng kambing. Gimana kira-kira, enak nggak? Saat MC enak nggak? Tongseng kambing buat menu sahur besok 1 Ramadan, insya Allah 1 Maret. Insya cuci mulutnya pakai musangking. Enak nggak Pak? Bapak jangan SS aja, pernah nggak dicipin musangking? Bapak biasanya betul power aja. La haula wa la quwwata illa billah. Minumannya 4 macam, 4 warna. Makan sebanyak-banyaknya. Ada 8 jenis lauk semuanya. 8 jenis lauk kita ambil. Nasinya muncul kayak ukuran Cina. Lauknya dibeliin semuanya. Makan lahap. Perut kenyang. Adzan subuh. Kalau nggak pakai iman jam 9:30 merasa lapar, berhentiin tukang toprak kok. Tetap lapar-lapar juga. Imannya keropos, penopang untuk dia kuat, bukan soal makan. Kalau sahurnya hanya tiba-tiba mencari berkah, kita saharu fa inna fis sahuri barakah. Rasul katakan tetap sahur. Ayo santap sahur, karena kegiatan santap sahur itu ada nilai keberkahan di dalamnya. Insya. Kalau iman pokoknya sudah kita siapkan semuanya beres, semua aspek dan sektor kehidupan berpuasa Ramadan kita besok lancar, sukses, nggak ada kendala. Insya ini harus hati-hati. Secara garis vertikal yang pertama, hari ini kita simpulkan yang paling awal untuk kita persiapkan secara garis vertikal hablum minallah adalah apa? Iman. Apa Bu? Iman. Dan kita hidup tidak hanya garis vertikal hablum minallah saja. Jalur horizontal pun harus kita perbaiki. Artinya kepada sesama kita. Ramadan ini suci Pak. Ramadan terlalu suci apabila dimasuki oleh para tetamu Ramadan yang hatinya masih busuk, kotor dan kumuh. Ramadan itu indah dan jernih. Kalau ada manusia-manusia yang mendatangi Ramadan yang jernih tapi dengan perilaku yang keruh, batinnya banyak virusnya, maaf ribuan kali maaf. Setiap kita tidak akan pernah menemukan kejernihan Ramadan, sehebat apapun itu Ramadan dari zaman Nabi Allah Adam sudah ada, dicipta oleh Allah waktu. Inna iddat asyhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Di surah Taubah Allah katakan sungguh dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kurun 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini terlepas daripada Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Artinya Allah ciptakan lebih dulu waktu. Allah ciptakan dulu bumi dan langitnya, baru kemudian Adam Allah cipta. Artinya dari zaman Nabi Allah Adam lahir, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu pun sudah ada menjadi penyelimut kehidupan Nabi Allah Adam dan juga keturunan-keturunannya. Tapi yang membedakan dulu Nabi Adam Ramadan jumpai, dulu Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, Ismail, Ishak semuanya juga menjumpai Ramadan. Tapi Ramadan dengan kemuliaannya, Ramadan dengan fadilahnya hanya dispesialkan, dikhususkan, diistimewakan oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena jernihnya ini Ramadan, maka kita juga harus jernihkan kita punya hati. Antara kita dengan sesama harus terdapat jalinan yang harmonis.
Permusuhan selesaikan sebelum Ramadan, Pak. Sebelum Ramadan. Ini orang bijak, orang cerdas, brilian otak itu sejatinya seperti ini. Pasti mereka memikir orang-orang yang cerdas otaknya. Betul Pak, kalau kita timbang-timbang, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah. Sejauh kita tidak melakukan tindakan syirik apapun dosa kita, saat kita ucapkan kalimat istighfar, kita katakan dan kita nyatakan, rujuk kami ya Allah kepadamu ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah, aku taubat untukmu ya Allah, maka Allah pasti akan berikan taubat kepada kita. Tapi lihat secara real di lapangan, kenyataan pada kehidupan kita, kalau kita berurusan dengan manusia, kira-kira lebih susah dapat ampunan dari Allah atau kata maaf dari saudara kita? Lebih ribet urusan manusia. Bagaimana tidak? Syuhada Badar, para sahabat yang ikut berjuang bersama Nabi pada perang Badar, perang penentu. Akankah berlanjut ini nilai dakwah Islam di tangan Rasul kemudian sampai kepada orang-orang seperti kita zaman yang paling penghujung, atau Islam betul-betul terpendam dan terkenal? Itu adanya di perang Badar. Ternyata Allah berikan 313 menang telak atas 1000 pasukan kafir Quraisy Mekah. Tapi saat ada beberapa syuhada Badar yang sudah meninggal dunia, mereka orang-orang yang syahid pada perang Badar, dikumpulkan oleh Rasul. Dikit lagi mau disampaikan sholat jenazahnya oleh Nabi. Nabi belum berani untuk mengangkat tangan dengan 4 kali takbir sholat jenazah. Sampai Nabi katakan berdiri di hadapan para sahabat, ya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi penjamin daripada hutang-hutang mayit-mayit syuhada Badarku ini? Soal apa? Hak adami. Syuhada Badar sudah ditentukan oleh Allah pasti masuk dalam surga. Tapi kalau masih ada jalinan soal antar sesama yang menjadi penghalangnya, penghambatnya, sehingga lambat masuk ke dalam surga, Rasul belum berani untuk Allahu Akbarkan sebanyak 4 kali itu sholat jenazah. Sampai siapa yang ingin menjaminkan, siapa yang ingin mengalihkan kewajibannya untuk dia bayar hutang kepada dirinya, siapa yang ingin menjadi penjaminnya? Sahabat ada yang menunjuk tangan, ya Rasul, saya penjamin, silakan diimsal. Langsung sholat Rasul. Kita punya kesalahan sama manusia, maaf ribuan kali maaf, minta kali kita, minta berkali-kali kita, maafin dia bilang enggak, itulah manusia. Sementara Allah punya sifat afu, maha maklumi, Ghafar yang maha memberikan ampunan, Tawwab yang menerima taubat. Sementara kita manusia tidak memiliki sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Betawi Pak di sini kan? Banyak orang Betawi di sini. Ada juga Betawi. Saya Betawi kampung Melayu. Kalau Betawi Depok mudah-mudahan sih nggak kayak Betawi kampung Melayu, insya Allah. Saya orang Betawi kampung Melayu. Apalagi kalau perusahaannya Betawi kampung Melayu sama dia, ilah ribet pokoknya. Betawi kampung Melayu kan gede ambak, Bu. Kalau udah sekali dia berantem bermusuhan begitu, ayo deh, ini hari baik nih, 1 Syawal nih, kita maaf-maafan, ketemu deh, lu udah 6 tahun lu musuhan dulu sama dia, gue temuin ya, gue ketemu sama dia, iya, tatap-tatapan ya, gue tatap-tatapan sama dia, jangankan gue ngeliat mukanya, gue ngeliat bayangnya aja, gue beludah, sampai mati gue bawa ke Mekah. Bisa begitu, tapi gak bisa. Makanya sulit nih kalau udah urusan dengan Adam, anak Adam, keturunan Adam, sulit. Kalau Allah kita datangi seperti malam bagian akhir, waktu sahur kita istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah siapa saja al-mintaib al-mustaghfirin. Adakah orang-orang yang bertobat pada pagi hari ini, waktu sahar ini, akan kuberikan tobat. Yang beristighfar, ampunan yang kusediakan. Yang minta rahmat, selimut kasih sayangku pasti menyertai kehidupannya. Gampang dengan Allah. Yang paling sulit dengan manusia. Masya Allah. Nah, bulan Ramadan jangan sampai kita bersusah payah ibadah Ramadan, ternyata kita masih menyimpan ada satu manusia yang menjadi korban penganiayaan dan kezaliman atas ucap dan sikap kita. Hatinya masih tersayat dan saat ini belum sembuh juga.
Kita asik paginya, siangnya, petangnya, sampai menjelang maghribnya kita berpuasa. Malamnya kita tarawih, kita qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita zikir, tahlil, salawat kepada Rasulullah SAW. Banyak kita punya amal ibadah. Ternyata hanya ada satu orang yang apabila dia mengadahkan tangannya, ya Allah, ya Tuhanku, Kau Maha Bijak, Fulan bin Fulan, ya Allah, yang konon katanya ahli ibadah, tapi saat ini aku masih merasa sakit atas sayatan lisannya, ya Allah. Ya Allah, tolak semua doanya, jangan Kau terima ibadahnya. Doanya singkat, Pak. Doanya singkat. Sementara muncul di sana pelaku yang dimaksud oleh korban kezaliman tersebut, dia banyak ibadah, dia cuma sekali doa ayat itu aja. Doa dia katakan, tolong ya Allah ibadahnya, jangan Kau kabulkan dia punya amal ibadah. Ya Allah, sungguh dia saling terhadap. Saya mau tanya, kira-kira Allah memprioritaskan doa yang mana, Pak? Allah akan kabulkan yang mana kira-kira? Orang yang terzalimi, Pak. Mazlum, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan dosa orang-orang yang dizalimi. La haula wala quwwata. Tapi catat, orang tua Betawi kita dulu punya nasihat. Orang Betawi kalau nasihat itu begitu, Pak. Nggak pakai gramatika bahasa yang sulit dicerna, bukan bahasa yang tinggi, enggak. Pokoknya anak yang dinasihatin ngerti ya udah jadi bahasa itu. Neng, teman 1000 kurang, musuh atuh kebanyakan. Teman 1000 kurang, musuh atuh kebanyakan. Apalagi Ramadan, jangan ada permusuhan. Ngeri, Pak, Masya Allah, ngeri. Kita lagi tidur menjelang sahur, ternyata ada doa-doa yang melangit diterima bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu menjadi sumpah serapah untuk kita. Siapa yang mengucapkan musuh kita? Paling gak enak ada musuh. Paling gak enak ada musuh. La haula wala quwwata. Dan kali pertama yang harus kita benahi dalam soal haqqu minan nas adalah datangi orang-orang yang dulu pernah kita sayang dengan lisan kita, dulu yang tanahnya kita serobot, dulu barang dan juga haknya kita rebut secara paksa. Kembalikan itu semua menjelang Ramadan. Ini baru real persiapan Ramadan. Sejatinya mempersiapkan Ramadan secara garis vertikal kepada Allah sudah soal iman tadi. Ini sekarang haqqu minan nas. La haula wala quwwata. Dan siapa orang yang pertama kali mendapatkan hak untuk kita minta maaf? Jawabannya adalah kepada kedua orang tua kita. Sabangi, para perantau, paling tidak tahu sulit untuk pulang kampung, balik kampung, paling tidak angkat telepon WhatsApp. Bagaimana kabar Mama, sehat gak? Mudah-mudahan Mama sehat ya. Gimana Bapak sehat? Iya. Menjelang Ramadan ini mohon maaf kalau Anda masih banyak salah-salah. Dari kecil suka menggoreskan hati Mama. Mama nggak pernah tidur malam dikarenakan tangisku. Wow, pokoknya ucap dengan hal-hal yang sifatnya adalah permohonan maaf seorang anak tulus. Nanti orang tua akan memberikan kata maafnya, bahkan sampai doa. Iya, semua anak demikian, tapi semua orang tua pun berlaku pasti akan tetap menyayangi yang namanya anak. Udah enak itu, Pak. Kapan besok 1 Ramadan? Insya Allah 1 Ramadan itu kita akan jemput dengan modal yang baik. Pasti insya Allah hasilnya pun baik. Insya Bapak mau ikut saya nggak berikrar? Ikuti kata-kata saya ya. Bapak mau mendeklar nggak? Ibu mau ikut kata-kata saya? Ikuti setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, pagi ini, pada waktu syuruk yang Kau muliakan, kami nyatakan dan kami berikrar bahwasanya kami memaafkan kesalahan saudara kami, tetangga kami, masyarakat kami, jamaah kami, kolega kerja kami, dari semua apa yang mereka lakukan kepada kami, tindakan penganiayaan, kezaliman yang dilakukan dalam ucapnya ataupun sikapnya,
langsung ataupun secara tidak langsung, baik yang kecil maupun yang besar, dia lakukan di hadapan kami atau di belakang kami. Pada pagi hari ini kami nyatakan, kami maafkan, kami halalkan, kami ridhokan, kami ikhlaskan, dan kami putihkan. Alhamdulillah, sudah tidak ada dendam, silang sengketa hati dan dada kita kepada koneksi hati saudara-saudara kita yang lain. Ini hati yang jernih pasti akan diterima oleh Allah dengan memasuki Ramadan yang juga jernih. Tapi kalau kita punya hati yang keruh, lalu kemudian ingin masuk Ramadan yang jernih, yang suci, yang bersih, nggak matching kata orang. Mudah-mudahan persiapan ini mampu untuk menjadi modal terbaik kita menjemput bulan suci Ramadan. Setelah beberapa hari ini akan kita jemput Ramadan. Tolong jangan sampai tebarkan permusuhan, jangan sampai ada pertikaian. Berlatihlah saat nanti kita betul-betul masuk satu Ramadan. Bahkan Nabi katakan, apabila ada orang yang mencercamu, membagimu, mencemoohmu, ngatain ente, ngebully ente, bilang saya dalam keadaan puasa, saya nggak ada waktu dan saya akan boros tenaga kalau saya nimpalin Anda. Artinya salah apa? Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Para jemaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Hakim Damang dari Kampung Melayu Besar. Apabila ada ucap dan sikap yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanya Allah wa iyyakum.